warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu qauli rajuli lis-shaghir ya bunai. Bab ucapan seseorang kepada orang yang lebih kecil darinya, wahai anakku. Artinya di sini, apakah disyariatkan, diperbolehkan seseorang manggil anak kecil atau orang yang lebih kecil darinya dengan panggilan wahai anakku, padahal dia bukan anak kandungnya, anak orang lain. Bolehkan memanggilnya dengan wahai anakku? Inilah yang akan dibahas dalam hadis yang akan disebutkan berikut ini. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Sa'id qal haddatsana Abu Samah qal haddatsana Abdul Malik ibnu Humaid bin Abi Hunayyah an abihi an Abil Ajlan al-Muharibi qal kuntu fi jaysh ibn Zubair fatuwfiya ibnu ammi li Fatufiya benu ammin li wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah faqultu li banihi idfa' ilayyal jamal fa inni fi jaysh ibn Zubair faqal idhhab bina ila bani Umar hatta nas'alah fa atayna bani Umar faqala ya Aba Abdurrahman inna walidi tufi wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah wa hadha ibnu ammi wa huwa fi jaysh ibn Zubair afadfa'u ilaihil jamal. Qala ibnu Umar ya bunay inna sabilallah kullu amalin salih fa in kana waliduka innama awsa bi jamali fi sabilillahi azza wa jal fa idza ra'aita qauman minal muslimin yagzu qauman minal musyrikin fadfa' ilaihimul jamal fa inna hadza wa ashabahu fi sabili ghilmani qaumin ayyuhum yadhabi'. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Samah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Humaid bin Abi Hunayyah dari ayahnya dari Abul Ajlan al-Muharibi, ia berkata aku bergabung dengan tentara, aku bergabung dalam tentaranya Ibnu Zubair. Lalu sepupuku meninggal dalam keadaan dia sudah memberikan wasiat agar untanya diinfakkan di jalan Allah. Maka aku pun berkata kepada anaknya, berikan kepadaku unta tersebut, karena sesungguhnya aku masuk dalam tentaranya Ibnu Zubair. Maka ia pun berkata, marilah kita pergi kepada Ibnu Umar sampai kita bertanya kepadanya. Maka kami pun mendatangi Ibnu Umar. Lalu ia berkata, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya ayahku meninggal dan telah memberikan wasiat agar untanya diinfakkan di jalan Allah. Dan ini sepupuku, dia tergabung dalam tentaranya Ibnu Zubair. Apakah aku berikan unta ini kepadanya? Maka Ibnu Umar pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya jalan Allah adalah segala amal soleh. Jika memang orang tuamu dan sesungguhnya orang tuamu ini sudah berwasiat untuk agar untanya diinfakkan di jalan Allah, orang tuamu hanyalah berwasiat agar untanya diinfakkan di jalan Allah. Jika engkau menyaksikan orang-orang muslim berperang memerangi orang-orang musyrik, maka berikan kepada mereka unta tersebut, karena sesungguhnya ia dan temannya di jalan orang-orang yang berebut siapa di antara mereka yang bisa meletakkan cap. Bisa meletakkan cap, maksudnya berebut kekuasaan. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Abul Ajlan al-Muharibi. Jadi di sini Abul Ajlan al-Muharibi bercerita dia bergabung di tentaranya Ibnu Zubair. Maksudnya Abdullah bin Az-Zubair, ya.
putranya sahabat Nabi. Abdullah bin Zubair pun sahabat Nabi ya. Dia bergabung di tentaranya Abdullah bin Zubair. Dalam apa? Ketika itu kan kita sudah tahu konflik ketika Muawiyah meninggal. Sebelum meninggal dia mewasiatkan kekuasaan kepada anaknya Yazid. Nah, seluruh sahabat Nabi sepakat menerima kecuali 2 orang, Al-Husain cucu Nabi dengan Abdullah bin Zubair. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, tapi mereka tidak konfrontasi senjata. Nah, sampai ketika beberapa rakyat masyarakat Mekah Madinah merasa tidak puas dengan Khalifah Yazid, tiba-tiba penduduk Mekah Madinah menyatakan, kami tidak mengakui kepemimpinan Yazid, kami mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin. Sehingga terjadilah perang antara tentara Yazid dengan Abdullah bin Zubair. Nah, ini maksudnya. Jadi di sini si Abul Ajlan Al-Muharibi dia gabung ke tentaranya Abdullah bin Zubair. Lalu dia berkata, sepupuku meninggal, kemudian dia mewasiatkan sebelum meninggal agar untanya diinfakkan di jalan Allah. Maka aku pun berkata kepada anaknya. Jadi si Abul Ajlan Al-Muharibi ini punya sepupunya meninggal. Sebelum meninggal dia berwasiat untanya diinfakkan di jalan Allah. Maka si Abul Ajlan pun berkata kepada anaknya, anak sepupunya ini, serahkan kepadaku unta bapakmu ini, karena aku tergabung dalam tentaranya Abdullah bin Zubair. Namun anak sepupunya tidak langsung mengiyakan. Dia berkata, marilah kita pergi saja kepada Ibnu Umar, seorang sahabat Nabi dan ulama sahabat Nabi. Kita tanya bagaimana nih yang seharusnya. Maka putra sepupunya ini pun datang bersama ini, siapa tadi, Abul Ajlan. Nah, setelah sampai di hadapan Ibnu Umar, putra sepupunya berkata, wahai Abu Abdurrahman, maksudnya ini nama kunyahnya Ibnu Umar, wahai Abu Abdurrahman, ayahku meninggal dan telah berwasiat agar untanya diinfakkan di jalan Allah, dan ini adalah sepupuku ya, dia tergabung dalam tentaranya Abdullah bin Zubair. Apakah aku serahkan unta ini padanya? Ayahku sudah berwasiat unta ini infakkan di jalan Allah. Nah, ini sepupuku ini, dia bukan sepupu semuanya, artinya bapaknya kan sepupu dengan dia, berarti apa itu? Paman ya istilahnya. Ya, dia ikut perang, dia berperang, tergabung dalam tentaranya Abdullah bin Zubair. Sedangkan bapak berwasiat serahkan ini kepada orang yang berperang di jalan Allah. Nah, dia ikut perang, tergabung dalam tentaranya Abdullah bin Zubair. Apakah aku serahkan unta ini kepadanya? Nah, ini pertanyaannya. Maka Ibnu Umar pun berkata, wahai anakku, sesungguhnya jalan Allah adalah segala amal soleh. Artinya ketika untamu diserahkan kepada orang yang melakukan berbagai amal soleh, apapun amal soleh, itu dianggap jalan Allah, dianggap infak di jalan Allah, apapun itu, mau perang, haji, dan semacamnya. Lalu Ibnu Umar memberikan arahan, ayahmu berwasiat, hanyalah berwasiat agar unta itu diinfakkan di jalan Allah. Maka kalau engkau menyaksikan orang-orang muslim berperang melawan orang-orang musyrik, berikan kepada mereka apa? Unta tersebut, karena ini di jalan Allah. Adapun ini dia dan teman-temannya, yaitu si ini siapa, si Abul Ajlan dan teman-temannya, dia di jalannya orang-orang yang berebut memberikan cap terlebih dahulu. Maksudnya dia berada di jalan orang-orang yang berebut kekuasaan, bukan di jalan Allah. Nah, itu maksudnya jangan berikan kepada dia, karena dia bukan di jalan Allah, tapi di jalan orang yang berebut kekuasaan. Jelas Bapak ya? Tentu ini perlu kita ketahui, ucapan Ibnu Umar ini berdasarkan prasangka beliau terhadap Abdullah bin Zubair. Jadi Ibnu Umar berprasangka Abdullah bin Zubair ini berperang demi memperebutkan kekuasaan, bukan untuk menegakkan agama Allah. Ini tentu prasangka Ibnu Umar yang bisa jadi benar, bisa jadi salah.
Dan kita husnudzon, ya, kita lebih terhadap sahabat Nabi. Abdullah bin Umar sahabat Nabi, Abdullah bin Zubair sahabat Nabi. Ketika Abdullah bin Zubair tidak mengakui kepemimpinan Yazid, bahkan diangkat jadi khalifah ketika itu, kita berprasangka baik. Tujuan dia baik, walaupun bisa jadi ini tidak disetujui, bukan bisa jadi, banyak tidak disetujui oleh para sahabat Nabi yang masih hidup. Apa ya? Cuman sikap kita terhadap konflik yang ada di antar sahabat Nabi, dia tidak berbicara panjang lebar, ya. Nah ini ya, ini makna hadis tersebut. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya pertama, anjuran untuk menginfakkan hewan, kendaraan di jalan Allah. Maka Bapak, siapa di antara kita yang punya hewan, sapi, unta, kambing, infakkanlah di jalan Allah. Itu perkara yang berpahala, ya. Atau kendaraan, nggak mesti hewan, kendaraan motor kah? Ini untuk ini, misalkan untuk apa? Jalan dakwah, mungkin ada yang mau pergi dakwah, kasih motor. Nah, ini pun termasuk amal jariah, ya. Selama motornya masih dipakai, pahalanya mengalir kepada orang yang memberikan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang berkonsultasi kepada orang yang mengerti permasalahannya. Hendaknya seorang berkonsultasi kepada orang yang mengerti tentang permasalahan yang ia hadapi. Contohnya di sini, putranya atau anak sepupunya Abul Ajlan, ketika ditawar atau dibujuk untuk memberikan untanya kepada pamannya, dia nggak langsung memberikan, tapi konsultasi dulu dengan siapa? Abdullah bin Umar, seorang ulama yang sahabat Nabi. Nah, yang seperti inilah yang seharusnya kita lakukan. Ketika kita punya masalah, jangan bertindak sendiri. Konsultasikan sama orang yang ngerti. Kalau masalahnya masalah rumah, masalah dunia, konsultasikan sama orang yang ahli rumah. Masalahnya dalam kendaraan, konsultasikan sama ahli kendaraan. Masalahnya dalam kesehatan, konsultasikan sama ahli kesehatan. Masalahnya dalam masalah agama, konsultasikan kepada orang yang ahli agama, ya. Jangan bertindak sendiri, ya, kalau kita tidak punya ilmu. Lalu faedah berikutnya, sesuai dengan judul bab, bolehnya berkata kepada orang yang lebih muda dengan ucapan wahai anakku, walaupun dia bukan anak kandung kita. Seperti Abdullah bin Umar berkata kepada putra sepupunya Abul Ajlan, wahai anakku. Padahal itu bukan anaknya, tapi ini diperbolehkan. Maka Bapak, kalau kita menyaksikan ada anak orang lain, lalu kita ingin menegurnya, memberi nasihat, nggak apa-apa, kita anakku. Padahal dia bukan anak kita. Itu diperbolehkan, ya. Itu sebagai bentuk kasih sayang kita, kelembutan kita kepada orang tersebut. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, orang yang dianggap berjihad di jalan Allah adalah orang yang menginginkan agama Allah tinggi. Orang yang dianggap berjihad di jalan Allah adalah orang yang menginginkan agama Allah tinggi dan unggul, bukan orang yang berebut kekuasaan. Maka kalau ada di antara kaum muslimin satu mengusung presiden ini terjadi bentrok, pertumpahan darah, maka mereka semua bukan di jalan Allah. Karena mereka berebut kekuasaan. Kecuali kata para ulama, kalau memang sudah ada pemimpin yang sah, tiba-tiba ada yang ingin menggulingkan, maka sekilas kan berebut kekuasaan, tapi kita bela yang pemimpin sah. Yang menentang namanya bughat, penentang, pembangkang, dan layak diperanginya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.